Video game bisa memicu tindak kekerasan, perilaku kasar, dan tidak jarang bisa mengarah ke kriminal. Memang ya? Hampir sama seperti isu tentang game bisa bikin pinter yang beberapa minggu lalu udah sempat kita bahas. Yang satu ini, game bisa bikin orang bertindak kasar, itu juga udah jadi obrolan dari sejak lama. Bahwa main game yang isinya tembak-tembakan dan segala macam perilaku kasar lainnya itu bisa memicu tindakan serupa di kehidupan nyata. Dan akhir-akhir ini isu kayak gini udah bukan lagi obrolan ringan, tapi udah jadi obrolan serius banget, terutama di Amerika Serikat. Mengingat di sana adalah pusatnya kasus penembakan di sekolah, coy. Di tahun 2025 aja, kalau digabung dari beberapa kriteria yang ada, sudah terjadi 245 kasus penembakan sekolah di Amerika Serikat. Padahal 2025-nya belum selesai, coy. Di mana angka segitu aja udah turun dibanding kasus yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2019, Presiden Donald Trump menunjuk video game sebagai penyebabnya. Dia menyebutnya the glorification of violence, yang kurang lebih maksudnya adalah tindak kekerasan yang dianggap keren, dan itu cuma ada di video game. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Banyak orang mempertanyakan kenapa kok Donald Trump malah langsung nunjuk video game yang jadi sasaran gitu ya. Kenapa bukan hal lain seperti aturan kepemilikan senjata api di Amerika Serikat yang terlihat gampang banget. Kenapa bukan aturan ini aja yang dijadikan sasaran? Tahun ini Robert F. Kennedy Jr., ponakannya John F. Kennedy, Secretary of Health and Human Services atau setara dengan Kemenkes di Indonesia, menyatakan bahwa video game yang ada unsur kekerasannya menjadi salah satu unsur yang membuat kekerasan menggunakan senjata api makin banyak terjadi di Amerika Serikat. Bahkan setelah penembakan Charlie Kirk beberapa waktu lalu, Lord Gaben sempat dipanggil ke Kongres untuk bersaksi soal forum online game yang disebut membantu penyebaran ide radikal yang bisa berujung pada kekerasan. Steam disebut menjadi rumah dari ribuan grup yang berisi ajakan melakukan kekerasan. Tapi sekali lagi, kenapa kok video game yang dikejar terus? Kenapa nggak nyari bahan lain gitu? Apakah memang ada data yang menyebutkan bahwa video game ini layak menjadi tersangka? Bahwa kepemilikan senjata api yang sebegitu banyaknya di Amerika Serikat gak usah dilirik sama sekali. Menurut data statistik, dari 100 orang di Amerika Serikat ada 120 yang punya senjata api. Berarti bukan hanya semua orang punya senjata api, tapi 20% diantaranya punya 2, bre. Bahkan Kanada yang sebelahan sama Amerika Serikat aja cuma 34 dari 100 orang yang punya senjata api. Jika dihubungkan sama kasus penembakan di sekolah, Amerika Serikat seolah menjadi satu-satunya negara yang punya kasus seperti itu. Negara lain dengan angka kepemilikan senjata api tertinggi sama sekali nggak masuk daftar kasus penembakan di sekolah. Jadi di sini seolah-olah kepemilikan senjata api memang gak ada hubungannya sama tindak kekerasan penembakan di sekolah. Soalnya tadi Amerika tinggi, penembakannya tinggi. Tapi negara lain yang kepemilikannya tinggi ternyata gak ada kasus penembakan. Berarti bukan salah senjatanya. Berarti bener salah video game. Jadi kita lihat data tentang video game yang ada di Amerika Serikat. Di tahun 2019, angka total penjualan game di Amerika Serikat mencapai hampir 37 miliar US dollar, sedikit di atas Cina. Sedangkan kasus kematian akibat senjata api di Amerika Serikat saat itu adalah 4,43 dari 100.000 orang. Jauh banget sama Cina yang cuma 0,04. Berarti dari dua data ini aja hasilnya hampir sama. Bahwa di Amerika kepemilikan senjata apinya tinggi, pembelian video game juga tinggi, dan kasus penembakan, apalagi orang yang meninggal akibat penembakan di sekolah, juga lumayan tinggi. Tapi di negara lain hal itu tidak terjadi. Bahkan Cina yang penjualan gamenya hampir sama kayak USA aja, ya boleh dibilang nggak ada kasus penembakan di sekolah kali ya. Berarti harusnya nggak senjata api, nggak video game, nggak ada hubungannya sama kasus penembakan di sekolah, kasus kekerasan pada umumnya. Berarti yang salah orang Amerikanya kali ya. Ophir Turrell, seorang profesor dari California State University, melakukan penelitian tentang hal ini. Benarkah video game menjadi penyebab perilaku agresif, terutama yang berhubungan dengan senjata api? Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Perilaku
Perilaku agresif tentu saja tidak hanya terjadi saat ini aja. Sebenarnya yang menentang udah banyak banget, karena yang namanya perilaku agresif itu bukan terjadi akhir-akhir ini. Dari zaman dulu sampai sekarang udah selalu ada. Bahkan orang yang pengen mengcounter itu sering nyebut Genghis Khan sama Adolf Hitler itu suka main game apa coba, sampai sebegitunya mereka. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata di setiap zaman itu akan selalu ada orang yang mencari kambing hitam dari kekerasan yang terjadi di saat itu. Frederick Wertham menyatakan kalau buku komik bikin perilaku remaja jadi beringas di bukunya Seduction of Innocence di tahun 1954. Yang ternyata begitu hasil penelitiannya dikaji ulang, gak bisa dibuktikan karena ternyata sampel yang dia pakai berasal dari kumpulan anak-anak remaja bermasalah di sebuah klinik yang mayoritas didiagnosa punya permasalahan di perilaku mereka. Musik juga sama. PMRC atau Parents Music Resource Center pernah mempermasalahkan lirik musik yang eksplisit menunjukkan kekerasan dan kejahatan bikin perilaku anak remaja jadi sangat brutal dan mendorong keinginan untuk bunuh diri. Sampai-sampai logo Parental Advisory lahir karena hal ini. Dan penelitian belakangan ini menunjukkan bahwa musik memang mempengaruhi mood seseorang, tapi nggak sampai tahap ekstrim, bahkan tidak sampai merubah perilaku. Bahkan sempat zaman dulu ada sebuah keyakinan kalau kejahatan itu bisa meningkat di setiap bulan purnama keluar. Jadi semacam bangsa Saiyan yang berubah jadi Ozaru kali ya. Tapi para peneliti juga mematahkan hal itu. Dari penelitian Ivan William Kelly, dia mengatakan bahwa memang benar tingkat kriminalitas meningkat di bulan purnama, tapi tidak lebih dari 1%. Nah, dari sekian banyaknya teori, dari sekian banyaknya orang yang menunjuk banyak hal atas kekerasan yang terjadi di sekitar mereka, kayaknya ada satu benang merah, bahwa mereka belum menemukan tersangka yang fix. Setiap zaman tersangkanya gonta-ganti. Dan ini biasa disebut dengan nama scapegoat theory. Suatu fenomena yang terjadi saat seseorang atau kelompok orang melampiaskan rasa frustasi dan agresinya kepada sesuatu yang tidak bertanggung jawab atas kesulitan yang mereka hadapi. Singkatnya ya tadi, cari kambing hitam. Video game kebetulan aja jadi target utama karena dia saat ini adalah yang paling rame dipakai sama anak-anak dan remaja. Dulunya film dengan adegan kekerasan disalahkan, terus ada musik, terus ada lagi komik yang tadi sempat dibahas. Dan gilanya udah berkali-kali kita salah sasaran, terbukti nggak bener, tapi kita nggak berhenti dan masih terus nyari kambing hitam lagi. Sebagai informasi, saya dan teman-teman saya di sekolah selama ini ya, dari sejak dulu sampai sekarang, itu ya awalnya dulu penggila komik dari yang jelas sampai nggak jelas gitu ya, terus penggila musik juga, musik dari yang jelas sampai nggak jelas, dan sampai sekarang juga masih banyak yang jadi penggila video game, tapi tidak pernah sekalipun kami melakukan tindak kekerasan apalagi tindakan kriminal. Sebagai pembanding, banyak anak-anak yang nggak jelas yang akhir-akhir ini sering masuk berita, jadi mereka nongkrong di pinggir jalan, terus tahu-tahu ada berita ngebacok orang, ngebegal motor dan sejenisnya. Dan saya sempat beberapa kali ngelewatin gerombolan anak-anak kayak gini, dan setiap kali saya lewat di sana, saya bisa pastikan bahwa mereka bukan gamer, bre. Dan kalau dibilang mereka hobi musik, iya sih, tapi waktu saya dengerin musiknya bukan yang model rap-rap yang ada nembak-nembak, bunuh-bunuh dan segala macam. Musiknya tuh yang bisa bikin goyang-goyang gitu lah ya. Jadi intinya adalah perilaku mereka yang sering saya perhatikan sama sekali nggak ada hubungannya dengan game dan musik. Itu yang saya perhatikan. Jadi kalau misal saya dikasih tanggung jawab untuk mencari, itu anak-anak kenapa sih kok kayak gitu mereka? Ya satu hal yang pasti, saya nggak akan nyalahin video game, saya nggak akan nyalahin film, nggak akan nyalahin musik, karena setiap hari yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi yang akan saya lakukan secara logika adalah memperhatikan kehidupan sehari-hari mereka. Gimana di rumah, apakah rumahnya baik-baik saja, keluarganya lengkap atau enggak, apakah dia diperlakukan baik di rumah, dibully atau enggak, atau jangan-jangan mereka pembulinya, dan hal-hal yang berhubungan dengan tadi rutinitas setiap hari. Jangan tiba-tiba langsung nunjuk video game, nunjuk musik, nunjuk film yang jelas-jelas bukan menjadi bagian kehidupan mereka. Dan hampir sama seperti klaim main game bisa bikin pinter, ini saya juga nggak terlalu setuju. Karena kalau sampai kamu ngelihat ada orang yang pinter, jangan langsung nanya game apa yang kamu mainin. Yang harus ditanyakan adalah gimana cara kamu belajar. Iya nggak sih?